Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, kapanpun kalian menonton video ini. Sekarang seperti biasa di Terminal Kampung Rambutan lagi, dan kembali lagi bersama saya di channel Api Budiman. Dan kali ini saya pengen review interiornya R161. BTW ini sekarang lagi di dalam R156, lagi nebeng ke parkiran belakang karena saya capek jalan. Jadi pas waktu itu, ini kemarin hari videonya pas hari Minggu tanggal 14 Mei 2023. Nah kala itu R161 nya belum datang, jadi saya nunggu di depan dan ternyata lama banget, terus panas. Ya udah, akhirnya saya ikut ke belakang sama R156. Nah terus saya jalan ke sini ke warung, ternyata ada tentara-tentara yang lagi berbaris lagi apel, kayaknya ada tugas. Nah ini R143 melintas, dia menuju ke Pondok Pinang buat antar penumpang dulu. R143 dari Karangpucung. Nah terus juga yang itu ada R176 tujuan Sidarja seperti biasa. R176 masuk jalur keberangkatan jam 4 waktu itu, dan yang bertugas kala itu adalah Mang Ade Mr. Bin sama helpernya Mas Budi mendorong R130. Jadi nah itu R130 nya R130 nya berangkat tujuan Karangpucung keberangkatan pertama, dan akhirnya digantikan sama R176 untuk keberangkatan selanjutnya. Jadi ini R176 keberangkatan kedua yang ke arah Jawa Tengah, dan itu R130 keberangkatan pertama, berangkat jam 4 sore. Bawa penumpangnya sedikit waktu itu, R130 cuma bawa 3 orang penumpang katanya. Dan sekitar jam 5 kurang masuk R156 tujuan Pangandaran buat standby tujuan Pangandaran keberangkatan pertama R156 Buriem. Nah ini dia R156, dan waktu itu yang bertugas adalah ada driver. Sebagai driver itu Yanto waktu itu. Terus koneknya ada Mang Nanang. R156 tujuan Pangandaran keberangkatan pertama. Nah biasanya kalau yang Pangandaran ada 2 mobil itu, biasanya yang pertama masuk jalur keberangkatan itu sekitar jam 5 kurang. Terus dan yang keberangkatan kedua masuk jalur keberangkatannya itu sekitar jam 6:30 lah, habis maghrib biasanya. Ini para penumpang tujuan Pangandaran udah pada nunggu dari tadi nih. Dan juga seperti biasa teman-teman, R176 diberangkatkan jam 5:30 lewat sedikit lah. Ini dia R176 tujuan Sidarja keberangkatan kedua ke Jawa Tengah, berangkat jam 5:30. Dan waktu itu penumpangnya cuma bawa dua orang penumpang dari sini. Waktu itu kemarin ya tanggal 14 Mei ini R176 cuma bawa 2 orang penumpang dari jalur keberangkatan. Drivernya Mang Ade Mr. Bin Jos, berangkat jam 17.30 lewat 10 menit alias jam 17.40 diberangkatkan.
Juga ada R156 di jalur keberangkatan tujuan Pangandaran, keberangkatan pertama. Terus selanjutnya ada R161 masuk jalur keberangkatan buat standby menggantikan R176 yang tadi udah berangkat. Oke, nanti ini kita review interiornya karena banyak yang minta buat review interior. Kru yang bertugas itu ada keneknya Pak Usu Persib. Oke teman-teman, ini waktunya kita buat review interiornya R161. R161 ini bertugas tujuan Karangpucung, Kampung Rambutan. Dan R161 menggunakan sasis Mercedes-Benz OH 1526. Masih menggunakan per daun. Ini tampilan jok-joknya. BTW tadi nggak tahu itu kenapa alarm bunyi, gua nggak tahu. Nah, ini R161, jok dari R161 sama ya kayak seri-seri Bluetech yang lainnya kayak R154, 155, 156, 157. Joknya masih sama, masih satu generasi joknya, sama kayak MR158 juga joknya. Nah, ini tampilan jok R161 menurut saya joknya masih layak pakai ya, masih bagus juga, masih nyaman digunakan dan masih empuk juga pastinya. Tapi yang jadi kekurangan dari R161 ini adalah bukan ini, itu ya cuma copot gitu doang sih. Yang jadi kekurangan adalah ini nggak ada tip audio, tip audionya kosong, terus sama alarmnya yang bunyi terus. Kayak tadi baru masuk alarm udah bunyi, padahal kan posisi bis lagi diem. Walaupun emang nggak kenapa-napa sih sebenarnya, cuma berisik aja gitu alarmnya bunyi terus. Jadi kesannya jadi kayak risih gitu, kurang nyaman jadinya. Jadi telinga itu risih aja gitu ngedenger bunyi alarm. Ya terus apa lagi ya? Lampu-lampu aman, AC juga dingin. Palingan tinggal lantainya aja mungkin yang perlu dibersihkan. Dan ini tampilan joknya R161 bersih ya, lumayan lega juga joknya R161. Nah, ini buat teman-teman yang penasaran sama interior R161, saya udah bikin liputannya ya. Nah, itu tampilan dari speedometer R161. Nah, itu handbrake itu di rem tangan ya teman-teman, jangan dicabut kalau bis lagi berhenti. Dan juga TV-nya nggak ada teman-teman, nggak tahu kemana itu biasanya. Nah, itu tempat TV tadi, cuma nggak tahu TV-nya kemana. Ya mudah-mudahan segera diperbaiki ya, segera dibenahi buat R161. BTW ini R156 nya berangkat tujuan Pangandaran, berangkat jam 6:15 menit. R156 Buriam diberangkatkan tujuan Pangandaran, keberangkatan pertama. Kemudian dilanjut oleh R154 Karedok sama tujuan Pangandaran.
Untuk menggantikan R156 yang berangkat lebih dulu, R154 masuk jalur keberangkatan buat standby sebagai keberangkatan kedua tujuan Pangandaran. Kala itu yang bertugas R154 ada Mang Oman sebagai helper dan Pak Henardi sebagai driver. Ini dia R154 tujuan Pangandaran, keberangkatan kedua dari terminal Kampung Rambutan. Catch me if I fall. I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my Ini R161 akhirnya diberangkatkan, tidak lama menyusul R156 yang berangkat lebih dulu. R161 berangkat jam 18.30. BTW tadi R156 berangkat kurang lebih 10 menit lebih dulu dari R161 ini, jam 18.20 kalau nggak salah. R161 diberangkatkan tujuan Karangpucung. Itu kelihatannya kayak miring ke sebelah kiri gitu nggak sih? R161 ini kayaknya per sebelah kiri ada yang potong deh, ada yang patah. Dan digantikan oleh R143 tujuan Karangpucung sebagai keberangkatan terakhir dari terminal Kampung Rambutan, menggantikan R161 yang lebih dulu berangkat. Di sini R143 yang bertugas kala itu adalah Pak Nana sebagai helper dan Pak Hambali sebagai driver. Nah, ini ada Mang Nananya tuh sebagai helpernya. R143 tujuan Karangpucung keberangkatan terakhir dari terminal Kampung Rambutan. Ini cari 3 orang penumpang juga berangkat ini, soalnya modalnya 42 orang penumpang. Nah, waktu itu berangkatnya juga lebih dulu dari yang unit Pangandaran. Biasanya yang Karangpucung itu berangkatnya belakangan daripada yang Pangandaran. Dan ini R143 diberangkatkan lebih dulu daripada R154 tujuan Pangandaran. Ini R143 tujuan Pangandaran berangkat jam 19.30. Jam 19.30 dari terminal Kampung Rambutan. Bawa 3 orang penumpang, pas banget ke 45 orang penumpang pulang pergi, jadinya bonus, dapat bonus. Dan ini R143 berangkat jam 19.30. Berangkatnya lebih dulu daripada R154 karena R154 butuh penumpang yang lumayan banyak supaya biaya operasionalnya ketutup gitu. Dan ya, nah itu ada Pak Aceng tuh, pengurus GR Kampung Rambutan.
Ya teman-teman, ini R154 akhirnya diberangkatkan sekitar jam 8 kurang seperempat alias jam 19:45 menit. R154 akhirnya diberangkatkan tujuan Pangandaran. Waktu itu bawa penumpangnya total lupa ya berapa orang, saya ngitung. Jadi ya udah teman-teman, karena ini R154 armada terakhir yang diberangkatkan dari terminal Kampung Rambutan. Oke, jadi saya ucapkan sekian dulu liputannya kali ini pada tanggal 14 Mei 2023. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih banyak kepada teman-teman yang udah menyimak videonya hingga akhir, hingga videonya habis. Terima kasih banyak buat teman-teman, dan tidak lupa juga salam sukses buat semuanya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.